Halo Sobat Cokopai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit permasalahan tentang bumi. Saintis modern zaman ini mengemukakan bahwa alam semesta terjadi karena ledakan amat sangat dahsyat yang mereka sebut dengan istilah Big Bang. Mereka mengatakan Big Bang atau ledakan besar merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta. Berdasarkan pemodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, serta mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1931 oleh Georges Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma, Belgia. Dalam prosesnya, ia sama sekali tidak melibatkan adanya campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Asumsi teori ini mengatakan bahwa semua energi dan partikel yang ada terbentuk begitu saja secara kebetulan. Selanjutnya pada tahun 1940, Si von Weizsäcker, seorang astronom Jerman, mengemukakan matahari adalah cikal bakal terbentuknya bumi kita. Ia mengatakan 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya terdiri atas matahari yang dikelilingi oleh massa kabut gas. Karena panas matahari yang sangat tinggi, maka unsur ringan kabut tersebut menguap ke angkasa tata surya, sedangkan unsur yang lebih berat tertinggal dan menggumpal. Gumpalan ini menarik unsur-unsur yang lain yang ada di angkasa tata surya, dan selanjutnya berevolusi membentuk planet-planet termasuk bumi. Namun benarkah demikian? Mari kita selaraskan dengan apa yang Al-Quran katakan tentang proses penciptaan alam semesta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini dalam masa 6 hari. Di dalam ayat lain, Allah berfirman, "Nya, dengan kekuasaan Allah yang maha menguasai segala sesuatu, Allah hanya menghabiskan waktu 6 hari di sisi Allah atau 6.000 tahun perhitungan manusia untuk dapat menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Bukan miliaran tahun seperti yang dikatakan oleh para saintis." Lalu, mana yang lebih dahulu ada? Matahari atau bumi? Para saintis mengemukakan bahwasanya matahari lah yang lebih dahulu ada. Matahari menjadi penyebab bumi tercipta secara kebetulan kosmik. Lagi-lagi teori ini menyalahi apa yang telah Allah firmankan kepada Nabi Muhammad lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fatawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Imam Jalalain di dalam tafsir ayat tersebut menjelaskan, bumilah yang terlebih dahulu diciptakan daripada langit tanpa ada sedikitpun keraguan atasnya. Selanjutnya, saintis berkeyakinan bahwa bumi berbentuk seperti bola ataupun menyerupai bentuk telur. Mereka juga mengatakan bahwa bumi berotasi pada porosnya, kemudian berevolusi mengelilingi matahari.
Ilmu pengetahuan barat mencatat bahwa teori ini dikemukakan pertama kali pada tahun 1533 oleh seorang matematikawan bernama Nicolaus Copernicus. Namun, banyak sumber-sumber lain mengatakan bahwa Martinus Capella lah yang pertama kali menyusun teori ini. Ia adalah seorang Romawi penyembah Apollo atau dewa api. Ia meyakini bahwa unsur api jauh lebih baik daripada tanah. Tanahlah yang harusnya berputar menghormati keagungan api, hingga ia pun menyusun teori bumi mengelilingi matahari pertama. Di dalam bukunya, Copernicus banyak terinspirasi oleh pendahulunya, yaitu Martinus Capella. Buku The Revolutionibus Orbium Coelestium karangan Copernicus yang dibuat untuk membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari banyak merujuk pada buku karangan Capella. Lalu apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Begitulah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya bumi ini dihamparkan. Di dalam tafsirnya pada surat Al-Ghasyiyah ayat 20, Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menjelaskan, selanjutnya di ayat yang sama, Imam Jalalain menerangkan itulah yang dikatakan oleh Imam Jalalain tentang ayat ini. Lalu bagaimana dengan pergerakan bumi? Cendekiawan Muslim masa kini, seorang Grand Mufti sekaligus ketua Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, di dalam fatwanya yang berjudul Urgensi Ilmu dalam Memerangi Pemikiran yang Merusak, menerangkan bahwa bumi yang stabil dikokohkan Allah dengan gunung-gunung sebagai penyangga. Allah menjadikannya datar dan tenang. Kita dapat hidup di atasnya, hati kita tenang di atasnya. Syekh bin Baz dengan tegas menentang Copernicus yang menyatakan bahwa bumi berputar dan mengelilingi matahari. Beliau juga aktif menulis sejumlah buku tentang hal tersebut. Salah satu tulisan terpentingnya ditulis dengan judul Bukti Bahwa Bumi Tidak Bergerak. Sejalan dengan Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan pun menerangkan, هذا هو ما دل عليه القرآن والشمس تجري هم يقولون لا الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري هذا عكس ما جاء في القرآن كوننا نترك ما دل عليه القرآن ونأخذ بالنظريات الحديثة هذا لا يكون من المسلم ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. Begitu pula dengan Syekh Badr Al-Khaybari. الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا. تقولون أنهم نظريات وما أدري كيف حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها
فاخرج إنك من الصاغرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sahabat, terlihat jelas dari ayat-ayat di atas, iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena dia merasa lebih baik daripadanya. Iblis yang diciptakan dari api terlalu sombong untuk mau menghormati Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Maka atas dasar kesombongan ini muncullah pemikiran bahwa matahari mengelilingi bumi itu salah. Yang benar adalah bumi yang mengelilingi matahari. Padahal Al-Quran menolak hal tersebut. Hal-hal yang mereka katakan tentang penciptaan hanyalah bertujuan untuk menjauhkan manusia dari konsep ketuhanan. Hingga kenyataannya hari ini, banyak sekali dari kita yang ragu bahwasannya kita akan merasakan gelapnya alam kubur, panasnya padang mahsyar, dan menderitanya saat mendapat kitab amal dari tangan sebelah kiri. Sahabat, sejauh ini mereka telah sangat berhasil memperdaya kita, maka sadarlah dan kembalilah kepada pemikiran-pemikiran Al-Quran. Sahabat, terima kasih karena telah menyaksikan episode ini. Di episode selanjutnya, kita akan membahas bagaimana jika bumi tidak berputar, bagaimana bentuk bumi, dan apa yang ada di sekitar bumi. Sampai jumpa.